Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu, pemerintah desa, dan para pemuda desa Aiknol yang saya hormati, serta teman-teman tim KKN PPM UGM yang saya banggakan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iqnila Rahmatika, dan pada kali ini saya akan memaparkan materi beserta tutorial dalam pembuatan peta sederhana menggunakan software Quantum GIS. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan peta dan cara menghasilkan peta secara sederhana. Jadi, hal-hal yang akan dibahas dalam materi ini adalah yang pertama mengenai pengenalan peta, kedua mengenai desain peta dan simbolisasi, ketiga mengenai pengenalan InaGeoPortal, dan yang terakhir mengenai software pemetaan yaitu QGIS. Jadi, peta memiliki beberapa definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta adalah gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya, atau representasi permukaan bumi melalui gambar yang menyatakan sifat seperti batas daerah, denah, dan sebagainya. Sedangkan menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi seperti kenampakannya kalau dilihat tegak lurus dari atas dan diberi tulisan serta keterangan bagi kepentingan pengenalan. Sedangkan menurut International Cartographic Association, peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, biasanya dibuat pada bidang datar, dapat meliputi perujutan dari permukaan bumi atau benda angkasa, letak maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda angkasa. Jadi, peta merupakan representasi unsur-unsur kenampakan di permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang digambarkan pada bidang datar dan dilengkapi simbol-simbol yang mewakili kenampakan di dalamnya. Berdasarkan fungsinya, mengapa perlu mengenal peta? Peta sendiri berfungsi sebagai media komunikasi karena peta mengandung informasi-informasi yang dapat membantu pengguna untuk memahami suatu fenomena yang ada di bumi. Kemudian, peta juga berfungsi untuk orientasi dan navigasi atau petunjuk arah, di mana peta berguna untuk menunjukkan arah, rute perjalanan, dan sebagainya sehingga terhindar dari tersesat. Selanjutnya, peta berfungsi untuk mengetahui dan menunjukkan posisi atau letak. Peta juga berfungsi untuk mengetahui bentuk dan ukuran suatu kenampakan di bumi. Hal ini berguna apabila digunakan untuk menghitung luas lahan, blok permukiman, dan sebagainya. Dan peta berfungsi untuk membantu dalam melakukan analisis suatu fenomena, misalnya untuk mengetahui persebaran bibit penyakit, kenaikan jumlah penduduk, dan sebagainya. Agar peta yang dihasilkan dapat memberikan fungsi yang baik, maka syarat dalam pembuatan peta yang pertama, peta harus dibuat secara sederhana. Kemudian pembuatan simbol-simbol peta harus mudah dimengerti dan memiliki tata letak yang tersusun rapi dan sistematis. Untuk dapat mengetahui jenis-jenis peta lebih lanjut, secara garis besar, peta dibedakan berdasarkan fungsinya, skalanya, dan bentuknya. Berdasarkan fungsi peta, peta dibagi menjadi 4, yaitu peta topografi, peta tematik, dan peta navigasi, serta peta persuasif. Peta topografi itu sama dengan peta dasar, contohnya peta rupa bumi Indonesia, di mana menyajikan informasi berupa kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Ciri utama dari peta topografi adalah adanya garis kontur yang menyajikan informasi ketinggian tempat. Kemudian peta tematik merupakan peta yang memiliki tema tertentu. Contohnya yaitu peta yang hanya berisi informasi mengenai penggunaan lahan di suatu daerah atau ruang terbuka hijau di suatu daerah untuk analisis lebih lanjut. Kemudian peta navigasi, peta ini biasa digunakan untuk navigasi pada sistem pelayaran ataupun penerbangan. Kemudian untuk peta persuasif merupakan peta yang digunakan untuk tujuan propaganda sesuai dengan keinginan pembuatnya.
Jenis peta berdasarkan skala yaitu terdiri dari peta kadaster. Ini memiliki skala besar yaitu 1:100 hingga 1:10.000. Kemudian peta skala besar ini kurang dari 1:5.000 hingga 1:250.000. Peta skala sedang memiliki skala kurang dari 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta skala kecil kurang dari 1:500.000 hingga 1:1 juta. Dan peta skala tinjau yaitu memiliki skala kurang dari 1:1 juta. Berdasarkan bentuk peta, peta terdiri dari peta analog yang terdiri atas peta planimetri dan peta stereometri, di mana peta planimetri adalah peta yang dibuat dalam bentuk datar atau 2 dimensi, di mana peta ini dapat disebut juga sebagai peta garis. Kemudian peta stereometri adalah peta yang dibuat dalam bentuk timbul atau 3 dimensi. Kemudian terdapat peta foto, yaitu peta yang dihasilkan dari mosaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan keterangan. Kemudian peta digital merupakan peta yang tersimpan dalam perangkat komputer. Selanjutnya akan membahas mengenai desain peta dan simbolisasi. Untuk dapat menggunakan peta secara baik, terdapat tahapan-tahapan dalam penggunaannya. Ada 3 tahap dalam menggunakan peta. Sebelum menggunakan peta lebih lanjut, kita harus memahami isi peta berdasarkan simbol yang ada atau ini biasa disebut dengan map reading. Kemudian map analysis ini merupakan kegiatan untuk mengukur, menganalisis, dan mengkaitkan hubungan antar fenomena yang tersaji pada peta. Kemudian map interpretation merupakan kegiatan untuk menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, suatu peta pada umumnya terdiri atas 2 komponen utama. Yang pertama yaitu muka peta, berisi kenampakan informasi-informasi yang ingin disajikan. Kemudian informasi tepi peta berisi keterangan-keterangan lebih lanjut terkait dari isi muka peta. Berdasarkan gambar berikut, muka peta memiliki beberapa bagian utama, yaitu terdapat grid dan unsur-unsur geografi. Nah, grid sendiri merupakan garis vertikal dan garis horizontal yang mempunyai jarak yang sama yang saling berpotongan tegak lurus sehingga membentuk jaringan kotak-kotak atau kisi yang membagi lembar peta menjadi beberapa bagian yang sama luasnya. Sedangkan gratikul ini juga berkaitan dengan grid. Gratikul ini adalah garis bujur dan garis lintang yang biasa digunakan pada globe. Nah, berkaitan dengan sebelumnya, grid atau gratikul itu termasuk dalam sistem koordinat, di mana perbedaan antara grid dan gratikul yaitu grid menyatakan koordinat proyeksi peta dan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan gratikul menyatakan koordinat geodetik dan bentuknya bergantung pada sistem proyeksi yang digunakan. Kemudian, grid digunakan pada peta datar atau planar, sedangkan gratikul biasa digunakan dalam globe. Kemudian, grid digunakan dalam peta skala besar, sedangkan gratikul biasa digunakan untuk peta skala kecil. Nah, tujuan grid sendiri adalah untuk memudahkan penunjukan lembaran peta dari sekian banyak lembaran peta sehingga memudahkan untuk menunjukkan letak spesifik sebuah titik pada suatu lembar peta. Nah, posisi suatu titik di permukaan bumi dapat dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu koordinat geodetis yang merupakan sistem koordinat 3 dimensi yang biasa terletak pada globe seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan koordinat kartesius merupakan sistem koordinat yang biasa terdapat pada bidang datar atau peta 2 dimensi, yang terdiri dari unsur koordinat yaitu absis atau X dan ordinat atau Y. Nah,
Nah, pada sistem koordinat geodetis sendiri, bujur memiliki besaran sudut berkisar dari 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat dan 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur. Sedangkan lintang memiliki besaran sudut sebesar 0 derajat pada ekuator sampai 90 derajat di kutub utara dan kutub selatan. Nah, berikut merupakan gambar yang menunjukkan bagian-bagian dari informasi tepi peta. Terdapat judul peta merupakan unsur yang sangat penting karena pengguna peta pasti pertama kali akan melihat judul peta untuk mengetahui isi yang akan disajikan pada peta. Kemudian orientasi peta atau petunjuk arah, ini untuk menunjukkan arah pada peta. Kemudian skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak di lapangan, di mana skala peta dapat disajikan dalam skala numeris berbentuk huruf dan angka dan skala grafis yang berbentuk garis lurus dengan panjang tertentu. Kemudian terdapat legenda. Legenda ini akan menerangkan arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam peta, di mana simbol diartikan suatu gambar atau tanda yang mempunyai makna atau arti tertentu yang mewakili unsur-unsur di permukaan bumi. Kemudian instansi pembuat atau penyusun peta merupakan keterangan mengenai instansi atau orang yang membuat peta tersebut. Kemudian sumber peta berisi sumber-sumber data yang dipetakan, misalnya data curah hujan, data jumlah penduduk dari Badan Pusat Statistik, dan sebagainya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata letak informasi tepi peta. Yang pertama, judul peta dapat ditulis di kiri atas atau kanan atas tergantung posisi peta dan tergantung jenis peta yang akan digunakan. Skala biasa ditulis di bawah judul sejajar dan skala grafik berukuran lebih panjang dari skala numerik. Kemudian orientasi diletakkan pada tempat yang kosong. Biasanya orientasi ini paling baik diletakkan di bawah judul atau di bagian atas sendiri. Kemudian legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol peta. Ini biasa diletakkan pada sisi dalam garis tepi, baik di sebelah kiri bawah atau kanan bawah tergantung dari posisi muka peta. Kemudian sumber dibuat di luar garis tepi dan biasa di bawah keterangan atau legenda. Kemudian pembuat peta biasa diletakkan di bawahnya lagi, bawahnya sumber. Kemudian lintang dan bujur ditulis dalam garis tepi. Nah, simbolisasi peta merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membuat peta, karena proses ini merupakan proses pembuatan simbol grafis yang nantinya diterjemahkan oleh pembaca peta melalui keterangan atau legenda yang disajikan oleh pembuat peta. Terdapat bermacam-macam jenis simbol, yaitu berdasarkan bentuknya. Simbol terdiri dari simbol titik, garis, dan area. Nah, simbol titik sendiri biasa digunakan untuk menunjukkan suatu lokasi tertentu, misalnya titik kantor pemerintahan, fasilitas-fasilitas umum, penampakan alam seperti gunung, dan sebagainya. Kemudian, berdasarkan simbol garis ini mewakili unsur-unsur fenomena berbentuk garis, misalnya sungai, jalan, rel kereta api, batas administrasi, dan sebagainya. Kemudian, simbol area digunakan untuk menampilkan unsur-unsur yang berhubungan dengan suatu luasan seperti persawahan, permukiman, danau, dan sebagainya. Nah, sebagai catatan, penggunaan simbol titik dan simbol area ini ditentukan bergantung dari skala peta. Misalnya pada skala 1/100.000 dibandingkan skala 1/1000, di mana pada skala yang lebih kecil yaitu 1/100.000, suatu kota mungkin dapat berbentuk titik. Tapi pada skala yang lebih besar yaitu skala 1/1000, kota dapat digambarkan dalam bentuk simbol area. Nah, berdasarkan jenis simbol, terdiri dari simbol piktorial. Simbol ini berbentuk mirip dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Sedangkan simbol geometrik merupakan simbol-simbol yang dicerminkan dalam bentuk yang teratur seperti lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga simbol huruf atau angka. Simbol ini biasa digunakan untuk menyatakan
objek yang sangat khas, misalnya unsur-unsur kimia dan sebagainya. Nah, sedangkan berdasarkan warna simbol terdiri dari beberapa warna yang biasa digunakan, yaitu misalnya warna merah biasa digunakan untuk mewakili unsur jalan karena jalan merupakan media transportasi yang penting sebagai orientasi untuk menuju suatu lokasi. Kemudian warna oranye adalah simbol yang biasa digunakan untuk mewakili permukiman atau unsur rumah. Kemudian warna kuning, warna ini biasa digunakan untuk mencerminkan suatu ketinggian antara 200 hingga 500 meter. Untuk peta jalan, warna kuning biasa juga digunakan untuk simbol jalan tol untuk membedakan jalan lain yang umumnya berwarna merah. Kemudian warna hijau biasa digunakan untuk memberi tanda pada unsur tumbuh-tumbuhan seperti vegetasi maupun dataran rendah. Sedangkan warna coklat biasa digunakan untuk menggambarkan garis kontur yang menggambarkan keadaan topografi suatu daerah. Juga digunakan sebagai warna ketinggian pada dataran tinggi. Sedangkan warna biru biasa digunakan untuk unsur-unsur perairan, misalnya sungai, danau, laut, dan sebagainya. Nah, kemudian pada materi pengenalan INA Geoportal. Jadi, INA Geoportal merupakan situs atau portal yang dibangun oleh Badan Informasi Geospasial yang memberi akses kepada pengguna beberapa informasi geospasial yang terintegrasi dari beberapa sumber, yaitu kementerian, kelembagaan, hingga pemerintah daerah di Indonesia. Nah, sebelum memasuki lebih jauh mengenai INA Geoportal, perlu diketahui mengenai data geospasial dan informasi geospasial. Data geospasial merupakan data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, atau karakteristik objek alam maupun buatan manusia di atas permukaan bumi. Sedangkan informasi geospasial merupakan data geospasial yang telah diolah sehingga lebih mudah dipahami menjadi suatu informasi tertentu, di mana informasi ini nantinya akan membantu untuk merumuskan kebijakan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kebumian. Nah, hal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, di mana undang-undang ini juga melindungi dari kemungkinan penyalahgunaan data geospasial yang merugikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, meskipun data spasial Nusantara ini bersifat terbuka, namun masih terdapat beberapa data yang dibatasi untuk publikasi internal yang dilengkapi dengan kode pengaman. Nah, INA Geoportal merupakan suatu portal informasi geospasial Nusantara berisi sistem informasi geografis, portal untuk berbagi data dan aplikasi yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, bagaimana cara untuk perolehan data? Sebelum memasuki cara tersebut, sebaiknya kita perlu mengetahui data-data apa saja yang dapat diunduh pada situs INA Geoportal. Di antaranya, yang pertama yaitu terdapat peta AOI atau Area of Interest, di mana data ini dapat diperoleh melalui suatu luasan grid suatu wilayah tertentu, misalnya dengan grid 4x4, sehingga seluas grid tersebut data dapat kita peroleh. Kemudian terdapat peta per wilayah, di mana data ini dapat diperoleh sesuai wilayah kabupaten atau kota yang diinginkan. Kemudian peta rupa bumi Indonesia terdapat bencana berisi data wilayah yang rawan bencana. Sedangkan DEM nasional berisi data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi dan data batimetri. Kemudian peta KSP atau kebijakan satu peta merupakan peta di mana data ini hanya bisa diakses oleh pemegang akses dan penerima mandat akses, sehingga tidak sembarangan orang dapat mengaksesnya. Kemudian peta cetak berisi peta RBI yang dapat diunduh untuk kemudian dapat dicetak. Nah, berikut merupakan cuplikan gambar-gambar dari
data yang dapat diunduh. Yang pertama ada peta AOI, di mana terdapat grid-grid yang dapat kita pilih sesuai dengan wilayah yang ingin kita kaji lebih lanjut. Kemudian peta per wilayah. Kemudian berikut merupakan cuplikan dari peta RBI. Terdapat bencana, di mana informasi-informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi wilayah yang rawan bencana. Kemudian DEM nasional atau Digital Elevation Model yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Kemudian peta KSP dan peta cetak. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh data geospasial? Hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu hanya perlu membuat akun, kemudian tinggal mengunduh data sesuai yang diperlukan dan sesuai kepentingan dalam pemetaan dan analisis lebih lanjut. Untuk situsnya sendiri dapat diakses melalui laman http://tanahair.indonesia.go.id. Nah, materi selanjutnya merupakan materi mengenai software untuk membuat peta yaitu Quantum GIS. Quantum GIS merupakan perangkat lunak sistem informasi geospasial berbasis open source dan free atau gratis untuk keperluan pengolahan data geospasial. Nah, Quantum GIS ini dapat digunakan untuk input data, sistem informasi geografis, dan pengolahan data geospasial sebagai pilihan alternatif dari software lainnya seperti ArcView, ArcGIS, atau MapInfo profesional yang biasanya cenderung memiliki lisensi untuk dapat menggunakannya. Kemudian, Yugi sendiri memiliki beberapa versi, di mana setiap versi memiliki kelengkapan tools yang berbeda-beda. Bahkan, tidak selalu versi terbarunya memiliki tools yang dibutuhkan dalam suatu pemetaan, sehingga pemilihan versi disesuaikan berdasarkan preferensi masing-masing pembuat peta. Saat ini, QGIS sendiri memiliki versi terbaru yaitu versi 3.20. Dan berikut merupakan cuplikan dari tampilan software QGIS. Nah, cara menggunakan QGIS sendiri juga sederhana. Yang pertama, mengunduh dan menginstal dulu melalui situs tersebut, kemudian memulai project baru dan tinggal memasukkan data yang dibutuhkan untuk proses pemetaan lebih lanjut. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan saya demokan mulai dari cara perolehan data geospasial hingga membuat peta sederhana melalui Quantum GIS. Baiklah, untuk tutorial yang pertama, yaitu mengenai perolehan data geospasial. Yang pertama, silahkan buka laman tanahair.indonesia.go.id. Kemudian setelah masuk pada portal berikut, silahkan membuat akun dengan melakukan klik pada bagian pojok kanan atas. Nah, apabila belum memiliki akun, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nah, seperti ini bisa diisi sesuai dengan nama, username, serta email yang digunakan. Untuk proses pendaftaran lebih lanjut, tinggal mengikuti arahan dari kolom-kolom yang perlu diisi. Nah, apabila sudah memiliki akun, tinggal login seperti punya saya ini, karena saya telah memiliki akun sebelumnya, sehingga tinggal login dari pada portal berikut. Nah, kemudian untuk mengunduh data geospasial ini dipilih pada menu download. Kemudian agar memudahkan, kita pilih peta per wilayah, karena dengan data peta per wilayah ini nantinya data yang diunduh itu satu kabupaten atau kota seperti itu. Nah, ini ada keterangannya bahwa jika ingin mendownload, tinggal diklik kanan pada wilayah yang akan di-download. Nah, misalnya saya di sini akan memilih salah satu wilayah misalnya. Nah, misalnya di bagian Lombok Timur,
tinggal diklik kanan pada mouse. Nah, ini akan terlihat bahwa wilayah yang akan kita unduh datanya itu satu Kabupaten Lombok seperti itu. Nah, ini tinggal dipilih skala 25.000. Nah, kemudian tinggal diklik tanda download. Nah, setelah keluar notification berikut, tinggal di save file dan klik OK. Nah, kita tinggal tunggu proses mendownloadnya. Nah, untuk cara lain dapat juga menggunakan peta AOI ini. Bedanya kalau peta AOI ini kita mendownload sesuai luasan grid pada suatu wilayah tertentu. Dan bedanya kalau dengan peta AOI ini kita bisa memilih unsur-unsur informasi apa yang ingin kita unduh. Misalnya hanya penampakan berupa data ketinggian atau data batimetri. Nah, seperti ini, menu-menu di sini ini menunjukkan bahwa kalau mengunduh data pada peta AOI ini, kita bisa memilih informasi apa yang ingin kita download. Berbeda dengan peta per wilayah tadi, jika kita mendownloadnya, secara otomatis semua data akan terdownload, baik itu data administrasi, kemudian data jalan, data fasilitas, dan sebagainya. Nah, kalau di peta AOI ini, datanya ini lebih rinci dan tertentu berdasarkan tema yang akan kita analisis lebih lanjut dan ingin kita petakan seperti itu. Nah, misalnya di sini, misalnya kita akan memilih salah satu daerah sesuai grid yang kita inginkan. Misalnya saya ingin luasan 4x4, maka ini tinggal diklik kita sebelumnya memilih dulu ingin mendownload data apa, misalnya download batimetri atau download RPI. Nah, ini juga terdiri beberapa skala ya. Peta RPI yang dapat di-download ini ada yang skala 250.000, skala 50.000, dan skala 25.000. Nah, ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau mengunduh peta per wilayah itu, kita langsung memiliki semua data-data yang ada di sini. Nah, sedangkan kalau peta AOI ini kita bisa memilih data tertentu saja untuk kita download, misalnya pada skala 25.000. Nah, kita hanya ingin mengetahui informasi mengenai transportasi, maka kita bisa klik transportasi. Nah, kemudian di sini akan ada pilihannya. Kita bisa memilihnya juga sesuai informasi apa yang ingin kita petakan seperti itu. Nah, misalnya di sini saya tidak memilih semua. Misalnya saya hanya akan memilih 5 data saja. Nah, kemudian di sini ini gunanya ini untuk memilih wilayah pada grid-grid yang sudah disediakan. Misalnya untuk memudahkan, pilih yang berbentuk persegi panjang seperti itu. Kemudian tinggal diklik pada area yang kita inginkan. Misalnya saya ingin membuat grid 4x4. Nah, seperti ini. Oh, maaf, ini belum sesuai dengan garisnya ya. Saya ulangi. Diklik ini lagi, kemudian tinggal diarahkan. Nah, jika sudah sesuai, maka formatnya ini kita pilih shape file untuk memudahkan agar bisa menjadi peta saat kita masukkan ke software pemetaan seperti Quantum GIS seperti itu. Nah, kemudian tinggal di execute.
Setelah itu bisa diklik linknya, maka file tersebut bisa langsung terdownload dan kita tunggu hingga proses pengunduhan selesai. Nah, untuk proses perolehan data geospasial, saya kira cukup di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah atau melalui kontak person yang saya bagikan. Nah, berikutnya akan lanjut pada tutorial cara membuat peta melalui software GIS.